Tia baru saja mendapatkan kamar kos yang murah di daerah yang cukup strategis dekat kampusnya. Sebagai mahasiswa baru dengan dana terbatas, ia tak banyak berpikir panjang. Kamar itu terletak di ujung lorong kos yang sepi, sedikit lebih luas dibanding kamar lain, dan harga sewanya jauh lebih murah. "Kenapa murah banget ya, Bu?" tanya Tia kepada ibu kos, seorang wanita parubaya bernama Bu Mirna. Bu Mirna tersenyum kaku. "Kamar itu jarang dipakai, Nak. Tapi kalau kamu suka, silakan." Tanpa pikir panjang, Tia menerima kamar itu. Namun, sejak malam pertama, ia mulai merasakan keanehan. Suhu di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada bau anyir samar yang datang dan pergi. Saat ia menyalakan lampu kecil di sudut kamar, bayangan hitam melintas sekilas di cermin. "Mungkin aku cuma capek," gumamnya. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam. Seperti suara bisikan pelan dan sesekali suara seseorang menarik napas dalam-dalam. Tia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar kosnya. Suatu malam, ketika ia sedang belajar untuk ujian, listrik tiba-tiba padam. Semua kamar kos lain masih menyala, hanya kamarnya yang gelap gulita. Tia menghela napas panjang dan meraba-raba di laci meja untuk mencari lilin atau senter. Saat ia menyalakan lilin, bayangannya tampak aneh di dinding. Ada satu bayangan tambahan yang berdiri di pojok kamar. Tia mematung. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh ke arah bayangan itu. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Saat cahaya terang menyinari sudut kamar, tidak ada apa-apa di sana. "Aku mulai berhalusinasi," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat ia hendak kembali tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di dinding sebelahnya. Ketukan itu terdengar berulang, seperti seseorang yang berusaha menarik perhatiannya. Tia memaksakan dirinya untuk mengabaikannya dan menarik selimut lebih erat. Tapi tak lama kemudian, ia mendengar suara yang lebih menyeramkan. Suara seseorang berbisik tepat di telinganya. "Pergi dari sini." Tia meloncat dari tempat tidurnya dan menyalakan semua lampu. Ia mengatur napasnya yang memburu dan berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Namun, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Pojok kamar tempat suara itu berasal tampak lebih gelap daripada bagian lain ruangan, seolah ada bayangan yang berkumpul di sana. Dan lebih menyeramkan lagi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya dengan lampu menyala penuh dan selimut menutupi tubuhnya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di kamar. Sesuatu yang tidak terlihat, namun keberadaannya terasa begitu nyata. Keesokan paginya, Tia bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berjalan ke dapur bersama beberapa teman kos lainnya. Rina, salah satu penghuni lama kos, menatapnya dengan cemas. "Kamu kelihatan capek banget. Semalam nggak bisa tidur?" tanyanya. Tia ragu sejenak sebelum menjawab. "Iya. Aku merasa ada yang aneh di kamarku. Kayak ada suara-suara dan bayangan." Ia menelan ludah. "Kamu pernah dengar sesuatu tentang kamar itu?" Ekspresi Rina berubah. Matanya tampak gelisah, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi takut. "Kamar itu memang agak aneh. Dulu pernah ada penghuni yang tinggal di sana, tapi dia pergi tiba-tiba. Sejak itu, nggak ada yang tahan lama di kamar itu." Tia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menatap Rina dengan serius. "Kenapa mereka pergi?" Rina menghela napas panjang, lalu berbisik, "Dulu ada seorang gadis yang tinggal di sana. Dia hilang tanpa jejak. Katanya, dia dibunuh pacarnya sendiri. Tapi mayatnya nggak pernah ditemukan." Darah Tia berdesir. Ia baru menyadari satu hal. Pojok kamar tempat suara itu terasa lebih lembab dan berbau aneh dibanding bagian lain ruangan. Suatu malam, Tia terbangun karena suara tangisan lirih. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari kamar sebelah, tetapi semakin ia mendengarkan,
Semakin jelas bahwa suara itu berasal dari sudut kamarnya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menyalakan senter ponselnya dan melihat ke sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa, hanya lantai kosong yang berdebu. Namun, jantungnya hampir berhenti saat ia melihat bayangan di cermin di depan lemari. Seorang wanita dengan wajah penuh luka dan mata kosong menatapnya dari dalam cermin. Tia menjerit dan langsung menutup cermin dengan kain. Semakin hari, suara tangisan itu semakin sering terdengar. Tia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ini hanyalah imajinasinya. Namun, suatu malam, suara itu berubah menjadi isakan yang lebih keras, seolah seseorang sedang merintih kesakitan. Tidak tahan lagi, Tia menghubungi Rina dan meminta ditemani. Saat Rina tiba, suara tangisan itu berhenti. Namun, udara di kamar terasa lebih dingin. Rina memandang sekeliling, matanya penuh rasa takut. "Kamu yakin gak ada yang tinggal di kamar ini sebelum kamu?" tanya Tia. Rina mengangguk. "Aku dengar kabar dari penghuni lama. Dulu ada seorang perempuan bernama Sinta yang tinggal di sini. Suatu malam, pacarnya datang dan mereka bertengkar hebat. Keesokan harinya, dia hilang. Polisi mencari-carinya, tapi nggak ada yang tahu kemana dia pergi." Tia menelan ludah. "Kamu pikir dia masih di sini?" Rina terdiam sesaat sebelum mengangguk pelan. "Aku nggak tahu. Tapi aku pikir kita harus mencari tahu lebih lanjut." Malam itu, mereka tidur bersama di kamar Tia. Namun, tepat pukul 3 pagi, mereka berdua terbangun oleh suara sesuatu yang bergerak di sudut kamar. Kali ini, mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga melihatnya. Bayangan seorang wanita dengan gaun putih berdiri di sana, menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Tia dan Rina menahan napas, tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Wanita itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Namun, di dinding kamar, perlahan muncul tulisan samar seperti goresan kuku, "Tolong aku." Mereka terpaku di tempat, merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti kamar. Tia merasakan punggungnya basah oleh keringat meskipun udara terasa beku. Rina berbisik dengan suara gemetar, "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Tia mengangguk, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, bayangan wanita itu melayang mendekat. Mulutnya kembali bergerak, dan kali ini mereka mendengar bisikan lemah, "Aku dikubur di sini." Mata Tia membelalak. Ia menoleh ke pojok kamar yang selama ini terasa lebih lembab dan berbau aneh. Sebuah firasat buruk mengusiknya. Dengan tangan gemetar, ia menarik tangan Rina dan berlari keluar kamar. Napas mereka memburu dalam ketakutan. Di luar kamar, mereka bertemu Bu Mirna, yang tampak panik melihat ekspresi ketakutan mereka. "Kalian kenapa?" Dengan terbata-bata, Tia menjelaskan apa yang mereka alami. Wajah Bu Mirna pucat, dan tanpa berkata-kata, ia menatap kamar itu dengan tatapan penuh rahasia. "Kalian harus keluar dari sini sekarang," katanya dengan suara bergetar. Malam itu, Tia dan Rina tidak kembali ke kamar. Tapi mereka tahu, rahasia di pojok kamar itu belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, Tia dan Rina tidak bisa tidur. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos tersebut. Rina menghubungi seorang teman lama yang pernah tinggal di kos itu beberapa tahun lalu. Teman tersebut, bernama Danu, awalnya enggan berbicara, tetapi setelah didesak, ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Dulu, ada seorang penghuni kamar itu, Sinta. Dia pacaran dengan cowok yang kasar dan suka main tangan. Suatu malam, dia hilang begitu saja. Semua orang menduga dia kabur dari pacarnya. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa penghuni kos mulai mendengar suara aneh dari kamarnya. Tia merinding. Apa yang mereka dengar? Danu menghela napas. Tangisan, ketukan, bau anyir yang tiba-tiba muncul. Sama seperti yang kamu alami. Keesokan harinya, Tia dan Rina memutuskan untuk mengecek lebih jauh. Mereka kembali ke kamar dengan membawa skop kecil dan mulai menggali di sudut kamar yang selama ini terasa lebih lembab.
Setiap cangkul kecil yang mereka ambil membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Hingga akhirnya, sesuatu yang keras terasa di bawah tanah. Tia menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Seikat rambut panjang yang terbungkus kain kumal. Rina mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Astaga, jangan bilang ini. Seketika, udara di dalam kamar terasa semakin dingin. Angin berhembus dari arah jendela yang seharusnya tertutup rapat. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Tia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia berbalik, dan di sana, berdiri sosok wanita berambut panjang. Wajahnya penuh luka dan darah mengalir dari matanya. "Aku di sini." Jeritan mereka memenuhi ruangan. Rina menarik tangan Tia dan mereka berlari keluar kamar, menghampiri Bu Mirna yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. "Bu, ada sesuatu di kamar itu," seru Tia dengan napas tersengal-sengal. Bu Mirna menatap mereka dengan wajah yang tiba-tiba terlihat lebih tua. Aku tahu sesuatu terjadi di sana. Aku tidak bisa melakukan apa-apa." "Apa yang terjadi sebenarnya?" desak Rina. Bu Mirna akhirnya mengakui. Pacarnya membunuhnya. Mayatnya dikubur di dalam kamar itu. "Aku tahu sejak awal, tapi aku takut. Aku tidak bisa melaporkannya." Tia menatap Bu Mirna dengan marah dan takut sekaligus. "Kita harus melapor ke polisi." Tak lama kemudian, polisi datang dan menggali lebih dalam di sudut kamar itu. Mereka menemukan sisa-sisa tulang belulang manusia yang telah lama membusuk. Setelah diidentifikasi, jasad itu memang milik Sinta, penghuni kamar yang hilang bertahun-tahun lalu. Malam itu, saat kamar dikosongkan, Tia melihat sosok Sinta untuk terakhir kalinya. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih damai. Ia tersenyum tipis sebelum menghilang dalam cahaya redup. Namun, meskipun jasadnya telah ditemukan, beberapa bulan kemudian, penghuni baru kamar itu tetap melaporkan mendengar suara tangisan lirih setiap malam. Meskipun jasad Sinta telah ditemukan dan pemakaman telah dilakukan, suasana di kos tersebut tidak berubah. Tia masih mendengar suara tangisan samar di malam hari, bahkan setelah kamar itu dikosongkan. Beberapa penghuni mulai merasa tidak nyaman dan memilih pindah. Rina juga memutuskan untuk meninggalkan kos, merasa tidak sanggup menghadapi kejadian-kejadian yang masih berlangsung. Tia, yang masih bertahan, berusaha mencari tahu lebih lanjut. Ia menemui seorang paranormal bernama Pak Rahmat yang tinggal tidak jauh dari kos. Pak Rahmat mendengarkan cerita Tia dengan seksama dan mengangguk perlahan. "Arwahnya masih terjebak di sana. Ada sesuatu yang belum selesai," ujar Pak Rahmat dengan nada serius. "Tapi jasadnya sudah ditemukan dan dimakamkan. Kenapa dia masih ada di sini?" tanya Tia, kebingungan. Pak Rahmat menatapnya tajam. "Karena kematiannya belum mendapatkan keadilan sepenuhnya. Pembunuhnya harus bertanggung jawab." Pernyataan itu membuat Tia merinding. Polisi memang telah menemukan jasad Sinta, tetapi pembunuhnya belum tertangkap. Dengan tekad yang kuat, Tia mulai mencari informasi tentang mantan pacar Sinta. Ia mendatangi kantor polisi dan memberikan laporan yang lebih rinci tentang apa yang ia alami. Dengan bukti dari penggalian di kamar kos, polisi akhirnya mempercepat penyelidikan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejak keberadaan mantan pacar Sinta, seorang pria bernama Dimas yang telah melarikan diri keluar kota sejak malam kejadian. Dengan kerja sama polisi setempat, Dimas akhirnya berhasil ditangkap. Saat berita tentang penangkapan Dimas tersebar, suasana di kos tiba-tiba berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai, Tia bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tidak ada suara tangisan, tidak ada ketukan di dinding, tidak ada bisikan di telinganya. Namun, sebelum benar-benar tertidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Sosok Sinta berdiri di ambang pintu kamarnya, mengenakan pakaian putih bersih dan wajahnya kini damai. Sinta tersenyum tipis, lalu berbisik, "Terima kasih." Perlahan, sosok itu memudar, lenyap dalam cahaya yang lembut. Keesokan harinya, Tia merasa lega.
Ia tahu bahwa arwah Sinta akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kos tersebut akhirnya ditinggalkan oleh para penghuni lama. Meskipun bangunan itu tetap berdiri, kamar di ujung lorong itu tetap kosong. Tak ada yang berani menempatinya lagi, seakan kisah tragis itu masih membekas dalam ingatan tempat itu. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang pemilik baru mencoba membuka kembali kos tersebut. Anehnya, setiap penghuni yang mencoba menempati kamar pojok selalu pergi dalam hitungan hari. Konon, meskipun arwah Sinta telah menemukan ketenangan, suara tangisan di malam hari masih terdengar di pojok kamar itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, kos tersebut tetap berdiri. Namun, kamar di pojok lorong itu tetap tak tersentuh. Orang-orang yang mencoba menempatinya selalu pergi dalam hitungan hari, mengaku merasakan gangguan yang tak terlihat namun nyata. Salah satu penghuni baru, seorang mahasiswa bernama Raffi, mendengar kisah lama tentang kamar itu tetapi menganggapnya sebagai mitos belaka. "Aku tidak percaya hantu," katanya sambil tertawa kepada teman-temannya. Namun, malam pertama di kamar itu mengubah pikirannya. Ia terbangun di tengah malam dengan dada sesak. Suhu di kamar begitu dingin, seolah ada sesuatu yang membeku di sekelilingnya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di sudut kamar. Tubuhnya remang-remang, dengan rambut panjang menjuntai dan mata kosong yang menatap lurus padanya. Jantung Raffi berdebar kencang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke lantai kamar. Keesokan paginya, Raffi pergi tanpa sepatah kata pun. Ia meninggalkan barang-barangnya di dalam kamar dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Desas-desus tentang kamar kos itu semakin menyebar. Pemilik baru mencoba berbagai cara, termasuk mengundang seorang paranormal lain untuk membersihkan energi buruk di kamar itu. Namun, setiap kali ritual dilakukan, keanehan terjadi. Lilin yang dinyalakan tiba-tiba padam, suara-suara aneh terdengar, dan peralatan elektronik mati begitu saja. Seorang dukun tua yang dipanggil ke sana akhirnya berkata dengan suara lirih, "Tempat ini sudah ternoda dengan darah yang terlalu lama tersimpan. Tidak ada yang bisa menghapus jejaknya." Sejak itu, kamar di pojok lorong itu dikunci rapat. Tidak ada yang berani membukanya lagi. Namun, setiap malam, para penghuni kos yang masih tersisa mengaku mendengar suara tangisan samar yang berasal dari dalam kamar itu. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan putih melintas di balik jendela. Dan suatu malam, seorang penghuni kos yang penasaran mencoba mengintip melalui lubang kunci kamar itu. Ia hanya melihat kegelapan. Namun, saat ia hendak menjauh, sebuah mata tiba-tiba menatap balik dari dalam. Jeritan menggema di lorong kos, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati kamar di pojok lorong tersebut. Terima kasih telah membaca cerita ini sampai akhir. Semoga kisah hantu di pojok kamar kos ini bisa memberikan pengalaman membaca yang seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Kami juga sangat menghargai setiap komentar dari kalian. Tinggalkan pendapat, teori, atau pengalaman serupa yang mungkin pernah kalian alami di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.